Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian budaya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 170 dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Inti dari surah Al-Baqarah ayat 170 ini membicarakan, dapat kita kaitkan dengan kebudayaan, yaitu suatu tradisi, mengikuti apa yang telah diperoleh dari para leluhur, dari para sesepuh atau orang tua-tua kita dahulu. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan tentang apa itu budaya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pengertian budaya ini banyak dibicarakan oleh ahli-ahli atau budayawan, baik Riau nasional maupun mancanegara. Ada beberapa pengertian yang sudah saya siapkan untuk kita bahas dalam pertemuan ini. Pertama, pengertian budaya menurut budayawan Riau, akademisi Riau, yaitu Bapak UU Hamidi. Dalam pengertian Hamidi ini, budaya itu lebih ditekankan pada pengertian kata kerja di samping kata benda. Ini bermakna bahwa budaya itu penekanannya pada proses sesuatu, bukan pada bendanya. Bendanya merupakan hasil dari proses sesuatu itu. Jadi hasil atau benda itu bergantung pada proses yang kita lakukan. Sebagai contoh, ini adalah tetikus dalam bahasa Indonesia atau mouse dalam bahasa Inggris. Benda ini merupakan hasil dari proses. Nah, yang paling penting bukan benda ininya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses sehingga menjadi benda seperti ini. Karena itu, dalam kehidupan kita ini adalah yang terpenting itu proses mengerjakan sesuatu, dan itulah yang dikatakan dengan budaya. Pengertian budaya yang kedua, menurut tokoh pendidikan yang hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, budaya itu buah budi manusia, berkaitan dengan akal budi, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat. Apa dua pengaruh kuat itu? Yang pertama alam, dan yang kedua zaman. Alam merupakan suatu kodrat
kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam. Sementara zaman itu berkaitan dengan masyarakat atau kehidupan masyarakat. Nah, alam dan zaman itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Intinya, menurut pendapat Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa budaya itu dipengaruhi oleh alam atau kodrat dan zaman atau masyarakat. Situasi yang kita rasakan saat ini itu menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah benar. Kondisi pandemi atau wabah COVID-19 yang saat ini masih mewabah di dunia, terutama di Indonesia, itu satu bukti bahwa alam itu mempengaruhi budaya. COVID-19 itu merupakan kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Akibat dari kodrat ini tadi atau kondisi alam ini tadi, maka zaman menjadi berubah, kondisi menjadi berubah. Kita lihat sekarang ini kebiasaan kita, budaya kita yang awalnya memakai masker itu menjadi sesuatu yang tidak lazim, tapi sekarang apabila tidak memakai masker terasa sesuatu ada yang tertinggal. Itu contoh kecil. Kemudian kalau kita lihat di segi pendidikan, pembelajaran menjadi berubah, sistem kuliah menjadi berubah dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi segi ekonomi, industri, kehidupan sosial budaya dan sebagainya. Pengertian budaya yang ketiga, menurut Kuncharaningrat. Beliau ini tokoh budaya Indonesia yang cukup terkenal. Kuncharaningrat mengatakan bahwa budaya itu suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Suatu sistem gagasan yaitu berkaitan dengan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang kita tumpahkan, yang kita keluarkan pada suatu tulisan, pada suatu lisan atau pembicaraan. Kemudian rasa, ungkapan-ungkapan perasaan, karya-karya perasaan yang berkaitan dengan ekspresi, serta tindakan, perbuatan-perbuatan, perangai-perangai kita yang kita lakukan, dan karya juga termasuk di dalam istilah budaya. Kalau kita kaitkan dengan pendapat Hamidi tadi, ini ada kaitannya karena ada beberapa istilah yang sama, yaitu tindakan. Tindakan itu merupakan suatu proses, dan karya itu merupakan suatu hasil. Dan semua itu dijadikan milik dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu pembelajaran. Pengertian budaya selanjutnya menurut Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa budaya merupakan ciptaan hidup yang timbul dari manusia. Pendapat ini sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Pada kata atau istilah ciptaan hidup. Ciptaan hidup ini bisa kita istilahkan dengan beberapa pengertian. Pertama, ciptaan hidup itu bahwa ciptaan hidup itu bermakna merupakan hasil kerja manusia yang ketika masih hidup
Itu secara denotasi. Kedua, ciptaan hidup itu juga bisa dimaknai sebagai makna konotasi bahwa hasil karya manusia itu akan terus hidup, merupakan bukti bahwa si pencipta itu pernah hidup di dunia ini. Jadi saya mengatakan bahwa bukti atau tanda kita hidup, bukti atau tanda bahwa kita pernah hidup di dunia ini adalah karya. Karya itu apa? Ya, ciptaan itu, ciptaan hidup itu. Jadi bukti kita bahwa kita pernah hidup itu adalah karya, bukan batu nisan. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, pengertian Soekarno ini juga sama dengan pengertian yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengatakan bahwa budaya itu ciptaan hidup yang timbul dari suatu bangsa. Kalau Insinyur Soekarno mengatakan ciptaan hidup yang timbul dari manusia, lebih kepada individunya. Tetapi kalau Muhammad Hatta mengatakan bahwa ciptaan hidup yang timbul dari suatu bangsa, lebih kepada kelompok, cakupannya sangat luas. Inti dari pengertian budaya ini sebenarnya berkaitan dengan pola pikir. Pola pikir kita terhadap sesuatu keadaan, terhadap suatu perubahan. Karena itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk budaya, harus senantiasa mengubah pola pikir dan menyesuaikannya dengan keadaan zaman yang kita alami. Paul Boss mengatakan bahwa pola pikir tidak akan mengubah masa lalu, tetapi ia akan memperbesar ruang di masa depan. Jadi pola pikir kita akan memberikan ruang-ruang tertentu untuk pembaharuan ke masa depan. Tetapi jika itu kita lakukan dengan cara selalu memperbaharui pola pikir dan menyesuaikannya dengan kehidupan sehari-hari. Pengertian budaya selanjutnya menurut STA. STA singkatan dari Sultan Takdir Ali Shah Bana. Menurut STA, budaya merupakan penjelmaan cara pikir dari sekumpulan manusia pada satu tempat dan satu ruang. Intinya pada penjelmaan cara pikir. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemikiran itu merupakan inti dari budaya itu. Awalnya pemikiran, perasaan merupakan langkah mula untuk menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Penjelmaan cara pikir menurut STA ini, dari cara pikir itu maka akan terwujud sesuatu atau menjelmakan sesuatu. Proses menjelmakan sesuatu itulah yang disebut dengan budaya tadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa budaya itu pikiran, juga berkaitan dengan pikiran, akal budi berkaitan dengan perilaku, kemudian atau adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan hidup kita sehari-hari. Kemudian secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Sudah jelas bahwa budaya itu merupakan atau berkaitan dengan pola pikir manusia. Sekarang kita beralih ke beberapa pendapat dari Barat tentang pengertian budaya, yaitu pendapat E.B. Taylor.
Menurut beliau, budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi sesuatu keseluruhan kompleks. Kompleks itu maknanya ganda, banyak, sempurna. Meliputi pengetahuan. Jadi budaya itu meliputi pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu. Kemudian kepercayaan, hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan kita. Kalau di Bengkalis kita ini misalnya, kita percaya dengan mitos kucing gila. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan seni, semua kesenian atau hasil kesenian, proses kesenian, perbuatan seni adalah budaya. Kalau di Bengkalis kita kaitkan dengan misalnya tari zapin. Kemudian kesusilaan. Kesusilaan ini berkaitan dengan moral kita, etika kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adab dan sopan santun. Kemudian budaya ini menurut M.B. Tyler juga berkaitan dengan hukum. Semua hukum yang berlaku, baik hukum normatif maupun hukum yang sudah dibuat oleh secara tertulis, termasuk di dalam budaya, termasuk di dalamnya adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi semua kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, mulai dari perbuatan lisan sampai perbuatan tingkah laku, itu termasuk dalam unsur budaya menurut E.B. Teller. Selanjutnya menurut Kluckhohn dan Kelly, mereka mengatakan bahwa budaya merupakan semua rancangan hidup. Jadi berkaitan dengan rancangan hidup. Rancangan hidup ini juga berkaitan dengan pola pikir kita yang tercipta secara historis. Ada aspek sejarahnya, baik yang eksplisit maupun implisit, yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang nyata ini proses dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Yang tidak nyata itu masih dalam bentuk pikiran, perasaan kita di dalam hati, dan sebagainya. Kemudian yang rasional ini yang bisa diterima oleh akal sehat tentang suatu benda, tentang suatu kejadian, dan sebagainya. Kemudian yang irasional, yang tak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, misalnya tentang mitos-mitos, tetapi kita terima juga sebagai suatu kebiasaan atau budaya. Semuanya itu menjadi pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Jadi intinya menurut Kluckhohn dan Kelly ini, semua perbuatan dan hasil budaya itu merupakan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Dari semua pendapat itu, lantas saya membuat suatu pendapat sendiri tentang budaya. Saya coba mengatakan bahwa budaya merupakan semua sistem kehidupan manusia yang terpola. Yang terpola itu artinya sudah tersusun begitu rupa dan mengandung nilai-nilai kearifan. Di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan yang mengatur tentang tata kehidupan, yang mempunyai makna-makna filosofis tertentu. Gunanya untuk apa? Untuk mengatur perangai pada setiap tahapan kehidupan kita. Mulai dari alam rahim sampai alam kubur. Semuanya sudah punya aturan-aturan tersendiri yang sudah terpola. Nah, secara etimologi, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu, yaitu pada kata budi dan daya.
Kata budi ini berasal dari bahasa Sanskerta, sementara kata daya berasal dari kata bahasa Melayu. Budi itu bermakna kecerdasan dalam berpikiran atau berakal. Sementara daya bermakna kekuatan, kuasa, tenaga, pengaruh. Jadi kalau digabungkan kedua diksi tersebut, maka membentuk istilah baru, istilah yang lebih kuat, yaitu budaya bermakna tenaga pikiran, usaha rohani, atau kuasa menggerakkan jiwa, semangat menggerakkan jiwa, semangat untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa pemikiran budaya menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, budaya merujuk pada kebiasaan cara hidup. Pertama, budaya merujuk pada kebiasaan cara hidup. Ini bermakna bahwa semua aktivitas dalam kehidupan kita itu termasuk di dalam pengertian budaya. Penegasan yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, budaya itu membedakan manusia dengan hewan. Jadi apabila kita mengatakan budaya, maka rujukannya kepada manusia, bukan benda lain. Karena yang mempunyai budaya itu hanya manusia. Karena budaya itu adalah cara berpikir atau perasaan seseorang atau masyarakat. Sementara hewan tidak mempunyai akal dan perasaan. Poin yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, manusia dapat menyesuaikan cara hidup dengan alam sekeliling. Kemudian proses penyesuaian melahirkan budaya yang berbeda-beda antar kawasan. Jadi antar suatu bangsa dengan bangsa yang lain, antar suatu kelompok dengan kelompok yang lain, antar suatu individu dengan individu yang lain, itu akan melahirkan budaya atau kebiasaan yang berbeda-beda. Walaupun ada budaya dan kebiasaan yang sama. Sampailah kita pada simpulan pengertian budaya. Dari beberapa pengertian tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa satu, budaya bukan hanya bersifat kebendaan, tetapi juga budaya sangat penting berkaitan dengan perangai atau perilaku manusia. Kedua, budaya mencakup pikiran, akal budi, ide gagasan, perasaan, adat istiadat, dan kebiasaan hidup kita sebagai manusia atau makhluk sosial. Poin ketiga, budaya merupakan hasil dari proses belajar. Poin keempat, budaya merupakan proses perjuangan terhadap alam dan zaman untuk perwujudan kebahagiaan dan kedamaian, bukan kerusakan. Poin kelima, budaya bersifat kompleks dan historis. Poin keenam, budaya merupakan suatu cara hidup manusia yang dijalani turun-temurun, artinya bersambung-sambung. Demikian penjelasan saya tentang pengertian budaya. Silakan bandingkan dengan beberapa pengertian menurut pakar atau ahli yang lain untuk memperkaya apa yang kita bicarakan tentang pengertian budaya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.